dimension of imagination. It is an area which we call the twilight. Halo tim Aligian, kali ini kita kedatangan tamu nih dari Kapten Persela Lamongan, yaitu Bang Zulham Zamrun. Ini adalah seorang legenda dari Indonesia, pernah bermain juga untuk timnas Indonesia. Selamat pagi Mas Zulham. Pagi. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Oh, baik sekali. Yang pertama ini dari lingkungan Persela Lamongan. Ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih. Bagaimana awal perjalanan karir sepak bola di Lamongan? Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan dengan lancar selama di Persela Lamongan. Sempat membuat kejutan-kejutan seperti ingin membuat prestasi pribadi bersama Persela, tapi ya belum kesampaian sampai saat ini. Insya Allah di tahun ini mudah-mudahan Persela bisa membuat prestasi. Prestasinya dalam bentuk apa nih? Yang prestasi pribadi ini? Di tahun sebelumnya sempat memimpin puncak pencetak gol terbanyak, tapi sayangnya liga tidak berlanjut, liga berhenti, jadi ya belum sempat. Kapan dan kenapa memilih klub Persela untuk memulai karir profesional? Jadi waktu tahun 2009-2010 saya memilih Persela Lamongan dari beberapa tim yang meminat saya dengan alasan saya ingin dipantau, dilihat banyak orang, saya ingin memperlihatkan permainan saya, jadi saya harus memilih Persela Lamongan karena Persela Lamongan waktu itu berada di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Jadi saya butuh bermain di Persela untuk bisa dilihatin seluruh Indonesia. Bersama siapa dulu itu? Dulu ketika saya pertama masuk di Persela masih ada Fabiano Beltrame, Gustavo Lopez, masih ada Karis Yulianto, Igide Sukadana, Hendro Kartiko. Sama jangan terlupakan legend Lamongan, kiper kita almarhum Khairul Huda. Itu legend Persela Lamongan banget. Legend selamanya. Bagaimana cara adaptasi selama awal main di Pulau Jawa itu seperti apa? Beda suhunya sama luar pulau itu. Iya, jadi apa ya? Sebenarnya tergantung kembali ke masing-masing pemain. Kalau berbicara dengan masalah adaptasi itu kembali ke masalah mental ya, masing-masing pemain. Kalau saya secara pribadi mungkin mental saya sudah terlatih, jadi saya tidak perlu banyak waktu untuk beradaptasi. Di mana saja ketika saya bermain, saya bisa secepatnya beradaptasi. Secepatnya beradaptasi. Barangkali ada kendala dulu kan waktu main di luar pulau suhunya agak dingin, ketika main di Lamongan ini sangat panas sekali ya Mas. Itu bisanya kadang juga mempengaruhi pemain gitu ya Mas ya. Kebetulan di Lamongan, cuaca Lamongan, suhu Lamongan nggak berbeda jauh sih sama tempat di mana saya lahir. Panas-panasnya juga ada. Hampir sama ya. Jadi lebih cepat adaptasinya ya kalau gitu.
Oke, lanjut nih Mas. Untuk cerita nih, ada cerita comeback ke Persela lagi pada musim 2022 itu. Gimana itu ceritanya itu? Eh, jadi ketika itu saya ditelepon sama seorang sahabat saya yang sekarang dia menangani tim Persela Lamongan. Jadi Pak Faris Ya, Pak Faris. sebagai presiden klub Persela Lamongan saat ini, beliau itu dulu sahabat saya. Jadi iya. ketika di 2000 pertama kali saya bermain di Persela Lamongan, saya kenal beliau itu sebagai seorang fotografer. Oh, fotografer. Ya, ketika Persela bermain, dia seorang fotografer. Jadi saya sering minta foto-foto saya ke beliau. Jadi kenal dari situ intens, komunikasi kita intens selama hampir 12-13 tahun. Terus ketika Persela turun ke Liga 2, Pak Faris sendiri yang Minta. ambil alih Persela Lamongan untuk mengurus tim Persela Lamongan berlaga di Liga 2. Di situ beliau menelpon saya Langsung ditelepon. dengan rasa tidak ingin menolak karena saya juga melihat beliau sahabat saya, jadi ya sudah saya terima untuk membantu dia mengembalikan Persela ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, begitu. Berarti waktu ditelepon itu Mas Ilham sedang bermain di mana? Waktu itu lagi bulan Ramadan, bulan puasa. Saya lagi sama biasa kalau bulan puasa kan saya kumpul nongkrong sama teman-teman, ada yang main kartu. Ketika HP saya bunyi, saya lihat gini, dan nama dia di kontak saya masih tertulis Faris fotografer. Ditelepon fotografer ya, padahal itu presiden klub loh. Jadi ketika telepon itu masuk, saya sudah punya bayangan bahwa dia sekarang pasti yang menangani Persela dan mungkin dia ingin saya bekerja sama dia. Jadi saya langsung respon teleponnya. Pernah ada video viral marah gebrak pintu di ruang ganti nih Mas Ilham nih. Kenapa itu? Kok bisa terjadi itu? Waktu itu sebelum pertandingan itu kita sempat bermain imbang dengan Gresik United 2-2, dan setelah itu supporter ngamuk dan saya diminta untuk bisa menyampaikan ke mereka agar mereka bisa tenang, bisa menerima. Jadi saya keluar dan menyampaikan kepada seluruh supporter bahwa saya berjanji di pertandingan berikut kita akan bisa mengambil poin penuh ketika melawan Persipa Pati. Di babak pertama Persela ketinggalan 1-0. Ketinggalan 1-0. Jadi semua supporter itu sudah Marah-marah. udah kecewa dan sudah keluar dari stadion. Saya pikir saya harus seperti apa karena saya sudah berjanji kepada mereka bahwa di pertandingan kali ini kita harus menang. Nah, setelah babak pertama selesai, semua pemain, semua pengurus, pelatih masuk ke locker room, dan pada saat itulah momen yang pas. Ketika saya masuk, saya gebrak pintu. Bukan berarti saya marah, enggak. Saya hanya ingin memberikan Semangat, membangkitkan semangat teman-teman, memberikan motivasi, tapi dengan cara saya. Oh ya. Cara saya kan orang Timur. Betul. Artinya berarti cara saya keras. Tapi bukan berarti saya marah. Jadi saya memberikan motivasi di situ kepada teman-teman dengan beberapa penyampaian saya yang mungkin pada saat itu teman-teman bisa terbangun dari keterpurukan di babak pertama, dan alhamdulillah ketika masuk pada babak kedua kita bisa mengembalikan keadaan. Comeback. Alhamdulillah kita bisa comeback
sampai di penghujung pertandingan kita menang 2-1. Keren. Ini ya Mas, ada beberapa kejutan nih buat Mas Zulam. Mungkin Mas Zulam tahu ini jersey ini. Nah, Oh ya, ini jersey pertama kali saya bermain di Persela Lamongan. Jersey ini digunakan di Piala Gubernur. Piala Gubernur Jatim. Jatim. Iya. Itu waktu itu juara berapa ini Mas? Juara 1. Juara 1 langsung ya? Iya, langsung juara 1. Bagus. Ini berarti saksi sejarah karir Mas Zulam. Di sini masih punya, saya sudah tidak punya. Sudah ada punya ya? Ini Sudah kita berapa mulai- tahun? Hampir 13 tahun. 13 tahun lebih. 13 tahun. Padahal ini saksi sejarah perjalanan ya. Awal mula Mas Awal Zulam mula saya berkarir di sepak bola. dikenal sama orang. Nah, ini nomor 9 kan tuh. Jadi ini tuh jersinya Mas Zulham yang dipakai waktu Piala Gubernur dulu. Saya selama berkarir itu hanya 2 kali saya ganti nomor. 2 kali. 3 kali. 3 kali. Saya biasanya kan nomor 7. Mm-mm. Cuma 3 kali saya ganti nomor. Di Persela nomor 9, di Persib Bandung 2 kali, di Persib Bandung 54 sama 17. Tapi ini yang favorit nomor berapa nih Mas Zulham sendiri? Sebenarnya. Nomor 7 sebenarnya. 7 Nomor sebenarnya. favorit. Tapi nomor 9 ini nomor bersejarah buat saya. Nomor bersejarah. Karena di Persela saya pakai nomor 9, saya bisa karir saya bisa mulai dari situ. Oke. Mas Zulham bisa tanda tangan dulu ya Oke. ini ya. Tanda tangan saksi sejarahnya ini. Di sini berarti. Iya. Ini ditarik, jangan nempel biar. Oh iya. Tarik. Saya kasih. Biasa sekalian. Oke. Mantap ya teman-teman. Nomor 9 karena jersey ini ketika jersey ini saya pakai nomor 9, jadi nomor 9 kalau enggak biasa kan 7. Benar. Custom jersey di Allegiant.